Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Geser Ramadhani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi resensi. Yang pertama, pengertian resensi secara etimologi. Secara etimologi, resensi berasal dari Belanda, yaitu resenti, dan bahasa Latin, yaitu resensio, recenser, atau juga revider, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Dan dalam bahasa Inggris, resensi lebih dikenal dengan istilah review. Yang kedua, pengertian resensi menurut KBBI. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah sebagai pertimbangan atau perbincangan dan ulasan tentang sebuah buku. Yang ketiga, pengertian resensi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Suryono. Resensi adalah sebuah tulisan berupa esai atau bukan yang merupakan suatu bagian ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku yang di dalamnya berupa laporan, ulasan, pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, menarik tidaknya, benar salahnya, dan imperatifnya sebuah buku. Tulisan tersebut didukung oleh ilustrasi buku yang diresensi, berupa foto buku ataupun fotokopi sampul buku. Yang kedua, menurut WJS Purwadarminta, ia menjelaskan resensi secara bahasa, yaitu sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan dan kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan berupa dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, ataupun dibeli. Perbincangan tersebut dimuat dalam surat kabar ataupun majalah. Yang ketiga, menurut Eyi Sulasri, resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu kupasan atau pembahasan. Secara singkatnya, pengertian resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, dan drama yang disiarkan melalui surat kabar ataupun majalah. Yang keempat, menurut Panuti Sujiman, resensi adalah hasil pembahasan serta penilaian yang pendek mengenai suatu karya. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara singkat, membahas, dan mengkritik buku. Jadi pengertian resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya tersebut bisa berupa buku atau juga karya film atau drama. Menulis resensi ini terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang didapatkan oleh buku tersebut dan kepada siapa buku tersebut akan disampaikan. Ya, lalu di sini ada unsur-unsur resensi. Yang pertama itu ada judul. Judul ini senantiasa harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri. Yang kedua, menyusun buku resensi, yaitu ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, serta cetakan, dimensi buku, dan yang terakhir ada harga buku. Yang ketiga, ada isi resensi buku. Pada bagian ini berisi biasanya sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat, kelebihan serta kekurangan buku. Lalu rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Yang terakhir itu ada penutup resensi buku. Pada bagian penutup ini biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan. Lalu ada jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ada 3. Yang pertama itu informatif, yaitu disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua itu ada deskriptif, yaitu membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga ada kritis, yaitu mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Tetapi bisa saja ketiga jenis resensi ini diterapkan secara bersamaan karena ketiganya tidak baku. Lalu ada tujuan resensi. Yang pertama, untuk mengetahui dan mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang kedua, memberikan
masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan buku. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan kenapa buku tersebut diterbitkan. Dan yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkannya dengan karya lain. Lalu ada manfaat resensi. Yang pertama itu bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua itu ada sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya buku baru yang belum pernah diresensi, dan inilah menjadi salah satu bentuk promosi agar untuk lebih terkenal dan terjual. Lalu yang ketiga ada pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui, dengan kita semakin rajin menulis, itu akan meningkatkan tingkat keahlian kita dalam menulis, sehingga dengan kita rajin meresensi secara tidak langsung itu akan mengembangkan kreativitas kita. Lalu yang terakhir ada nilai ekonomis. Dengan kita meresensi buku, kita akan mendapatkan imbalan berupa materi ataupun yang lainnya. Lalu ada struktur teks resensi. Yang pertama identitas. Identitas ini mencakup judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi ini biasanya terletak pada paragraf pertama yang menjelaskan tentang kelebihan buku serta penilaian yang baik dari si pembaca dan penghargaan yang didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis ini berupa rangkuman atau ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku. Yang keempat ada analisis. Analisis ini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang kelima ini ada evaluasi. Evaluasi ini berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Lalu ada tips untuk menulis resensi. Yang pertama itu kita harus membaca buku yang akan kita resensi. Yang kedua ini kita harus memahami, mengamati, dan menganalisisnya secara detail pada bagian mana yang bermanfaat bagi si pembaca, dan sertakan bukti dan alasannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang berstruktur, lugas, dan jelas sehingga mudah dipahami oleh si pembaca. Lalu di sini saya ada buku yang udah pernah saya baca. Judulnya ini Dialova. Pengarangnya ini Dian Nur Anindya. Lalu penerbitnya ini PT Gramedia Pustaka Utama. Halamannya itu 304 halaman. Cetakannya itu 12 tahun 2005. Terus ada ISBN-nya 979/22/0 0760/0. Lalu ada isi, unsur intrinsik. Tema pada buku ini yaitu tentang percintaan masa remaja. Lalu yang kedua ada alur dan tema cerita ini. Alurnya itu maju seperti kutipan pada buku tersebut, seperti esok hari kedua orang tua Dira datang ke rumah sakit. Lalu ada penokohan. Penokohan ini ada Kara, dia baik, supel, cuek, ramah. Ada Ibel, dia penuh perhatian, ramah, baik, mudah bergaul, sabar. Ada Dira, pintar, sombong, kasar, egois, acuh tak acuh, dan penyayang. Lalu Vinta, cerewet, baik, penuh perhatian, centil. Lalu ada Iras, penyayang dan penyabar. Ada Niki, yaitu cuek, pencemburu, dan egois. Dio, pintar, baik, dan sabar. Tokoh tambahan seperti Abe, Amanda, Stani, Rio, Aji orang tua Kara, orang tua Dira, Bimina, Adit, Dira, orang tua Ibel, dan Pak Ketut. Lalu ada latar atau setting. Yang pertama latar tempat itu ada di rumah, di sekolah, dan lapangan basket. Yang kedua itu ada latar
waktu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dan yang terakhir ada latar suasana, yaitu suka dan duka. Lalu sudut pandang pada buku yang saya baca ini sebagai orang ketiga. Terus ada gaya penulisan. Gaya penulisan ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Amanat ini kita harus saling menghargai pasangan. Jangan terus larut dalam kesedihan, jangan terlalu membenci seseorang, dan hidup itu harus selalu maju. Lalu ada unsur ekstrinsiknya, nilai moral. Pada buku ini memiliki nilai moral yang baik, namun ada beberapa tokoh yang moralnya tidak baik. Contoh moral yang baik terdapat pada tokoh Kara, dia selalu baik dan ramah. Lalu ada nilai sosial terdapat pada tokoh Kara, yaitu dia tidak membeda-bedakan orang dalam pertemanan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada buku ini, penulis benar-benar jelas menggambarkan suasana hati dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca turut merasakan perasaan tokoh tersebut. Kekurangannya mungkin menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kurang menambahkan pengetahuan si pembaca dalam aspek kosakata. Lalu di sini saya akan menjelaskan sinopsis atau kesimpulan dari buku yang saya baca ini. Jadi ada seorang gadis tomboy dan jago main basket. Dia bernama Kara. Kara ini berambut panjang dan berwajah manis, serta dia seorang yang santai. Tapi kalau dia udah marah, menjadi gawat darurat. Kara ini sangat beruntung. Selain ia mempunyai kakak yang penyayang, yaitu bernama Iras, teman-teman Iras juga perhatian kepada Kara. Terutama teman Iras yang bernama Ibel. Ibel ini seorang laki-laki yang jago main gitar dan menyukai warna biru. Ketika Iras akan melanjutkan studinya ke New York, Iras mempercayakan Kara kepada Ibel untuk menjaga adiknya ini. Sama dengan Ibel, Kara hanya menganggap Ibel ini sebagai kakak, seperti layaknya seorang kakak memperhatikan adiknya dengan penuh perhatian. Lalu di sisi lain, Kara disukai oleh Dira. Dira ini satu sekolah dengan Kara dan dia juga main basket. Walaupun sikap Dira ini selalu membuat marah, kesal, dan amarah Kara ini, sehingga secara tidak sadar telah menghipnotisnya untuk selalu bersama Dira. Walaupun suka membuat kesal dan marah, tapi Kara merasa kehilangan Dira. Cukup sekian sih sinopsis dari saya. Bagi kita generasi akan datang, sudah sepatutnya untuk mengetahui bagaimana cara membuat resensi dari sebuah novel, drama, novel, dan sebagainya. Kepada para pembaca, jika ingin lebih mengetahui tentang bahasan ini, bisa membaca buku tentang resensi. Semoga apa yang saya ulas bermanfaat. Maaf bila ada perkataan yang salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.